Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bariko Akbar, 3 digit NIM terakhir 022, dari kelas Praktikum A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan membahas konsep dasar dari motor listrik. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk ke materinya. Jadi, motor listrik itu bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme, yaitu ketika arus listrik mengalir pada kumparan dalam medan magnet. Nah, di situ akan timbul gaya yang disebut Lorentz, yang memutar rotor sehingga energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Kecepatan dan torsi motor dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Untuk jenisnya ada dua, yaitu motor DC dan motor AC. Untuk motor DC lebih mudah dikendalikan akselerasinya, dan motor AC lebih tahan lama dan umumnya dipakai di industri dan juga lebih efisien. Untuk penerapannya misalkan ada konveyor, pompa, robotik, dan kendaraan listrik. Nah, sini masuk ke classic control. Untuk definisinya, classic control itu sistem kontrol konvensional yang menggunakan komponen elektromekanis, bukan PLC maupun microcontroller. Komponen utamanya yaitu ada switch atau bisa disebut push button, MCB, miniature circuit breaker, lalu contactor, relay, overload relay, dan timer. Untuk penerapannya ada di rangkaian motor listrik, sistem kontrol di rumah, pabrik kecil atau workshop, lalu ada di sistem standalone sederhana. Untuk keunggulannya, itu dia lebih sederhana dan murah, biayanya lebih terjangkau, lalu mudah dipelajari, lebih humble untuk pemula. Lalu kita masuk ke macam-macam komponen utamanya. Dari switch atau push button. Definisinya yaitu komponen mekanis untuk menghubungkan atau memutus arus secara manual. Di sini ada NC dan NO, yaitu NC itu normally close dan NO yaitu normally open. Jadi normally open ini pada dasarnya dia terbuka atau terputus, tegangan tidak mengalir. Dan saat ditekan, dia akan menutup atau mengalirkan arus. Contohnya tombol start. Nah, kebalikannya untuk normally close atau NC ini, pada umumnya dia tertutup. Nah, pada saat ditekan dia akan terbuka atau memutuskan arus. Contohnya yaitu tombol stop. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke MCB, yaitu miniature circuit breaker. Nah, definisi dari MCB itu sendiri adalah alat proteksi untuk melindungi rangkaian listrik dari arus lebih, misalkan uh, overcurrent. Nah, fungsinya yaitu melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubung singkat. Prinsip kerjanya yaitu MCB bekerja dengan mekanisme bimetal atau melengkung saat panas karena arus berlebih untuk proteksi overload. Untuk hubung singkat, MCB menggunakan mekanisme elektromagnetik, kumparan yang menghasilkan gaya magnet kuat untuk memutus kontak. Nah, setelah trip, tuas MCB bisa dinaikkan kembali tanpa perlu diganti. Nah, contoh aplikasinya digunakan sebagai pengaman utama sebelum arus masuk ke rangkaian kontrol motor listrik. Nah, sini masuk ke kontraktor. Fungsi dari kontaktor sendiri adalah saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus arus besar, yaitu motor, lampu, dan pemanas. Prinsip kerjanya, saat arus mengalir pada kumparan atau kontaktor, kumparan menghasilkan medan magnet yang menarik plat besi bergerak. Plat ini menutup kontak utama atau arus besar dan kadang juga mengubah kontak bantu atau NO dan NC yang tadi pada rangkaian kontrol. Saat kumparan dilepaskan, pegas akan mengembalikan plat ke posisi semula sehingga arus motor terputus. Lanjut, sini ada relay. Fungsinya yaitu mengendalikan rangkaian berarus besar menggunakan sinyal arus kecil. Prinsip kerjanya sama seperti kontaktor, relay juga menggunakan kumparan elektromagnet. Saat kumparan diberi tegangan kecil, medan magnet terbentuk dan menarik armatur untuk mengubah posisi kontak NO menjadi NC maupun sebaliknya. Saat tegangan dilepas, pegas mengembalikan kontak ke posisi awal. Lalu di sini ada overload relay.
yang fungsinya melindungi motor dari kerusakan akibat bekerja pada arus lebih dalam waktu lama. Prinsipnya yaitu menggunakan elemen bimetal yang akan melengkung saat panas akibat arus berlebih, lalu saat bimetal melengkung, kontak relay berubah dan memutus arus kekumparan kontaktor, sehingga motor mati otomatis. Setelah dingin, overload relay bisa di-reset secara manual atau otomatis. Lalu kita masuk ke timers. Fungsinya itu mengatur waktu operasi rangkaian kontrol motor. Seperti namanya, prinsip kerja timer ini memiliki mekanisme tunda waktu atau time delay berdasarkan rangkaian elektronik atau mekanik. Saat timer diberi arus, ia menghitung waktu sesuai setting, misalnya 5 detik, lalu mengubah kondisi kontak NO menjadi NC atau sebaliknya. Dengan ini, motor bisa diatur kapan harus start, stop, atau berpindah mode. Lalu, setelah kita membahas semuanya, di sini ada rangkaian latching. Nah, bagaimana sih cara kerja rangkaian latching? Jadi, cara kerjanya yaitu tombol start itu ditekan. Nah, pada saat tombol start ditekan, push buttonnya, arus listrik mengalir ke coil relay, sehingga relay akan aktif dan menarik kontaknya. Lalu, kontak bantu relay atau NO itu ikut menutup. Ketika relay aktif, kontak bantu relay yang awalnya terbuka, normally open, akan menutup. Nah, kontak ini berfungsi sebagai jalur pengunci atau latching. Jadi meskipun tombol start dilepas, arus tetap bisa mengalir lewat kontak bantu tersebut untuk menjaga coil agar tetap aktif. Nah, karena coil relay tetap mendapat arus lewat kontak normally open relay tadi, jadi beban atau rangkaian akan bakalan terus nyala gitu, meski tombol start sudah tidak ditekan lagi. Lalu untuk tombol stop ditekan itu buat memutus arus. Kalau mau mematikan rangkaian, cukup tekan tombol stop. Saat stop ditekan, arus ke coil terputus, relay nonaktif, dan kontak bantu normally open terbuka lagi. Dan rangkaian otomatis mati. Kurang lebih seperti itu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke simulasi starter doll-nya. Pertama kita cari powernya dulu, kita pakai yang ini. Di rotate ya. Taruh di sini kurang lebih. Nah, setelah itu kita boleh cari MCB, kontaktor, dan relaynya. Ini untuk kontaktornya bisa taruh dimasuk-masukin dulu untuk part-partnya. Ini untuk MCB-nya, kita bisa pakai yang ini. Lalu di escape. Lalu kita cari untuk relaynya, kita pakai yang ini, thermal relay. Taruh di bawahnya. Nah, jika sudah, kita ambil motornya, pakai 3-phase motor atau motor 3 fasa. Kita taruh di bawahnya. Lalu kita boleh ambil komponen-komponen lainnya dulu untuk digabungkan nantinya. Kita pakai MCB lagi untuk MCB yang kedua. Kita pakai yang ini. Kita bisa taruh di sini. Sementara kita boleh sambung-sambungin kabelnya dulu dari power untuk coklat yang paling bawah. Boleh di zoom agar lebih jelas. Kita masuk ke sini, jangan sampai dia tertumpuk kabelnya. Kurang lebih sampai sini. Lalu kita pakai yang biru. Lalu kita pakai yang merah. Lalu kita pakai hitam untuk netral.
Setelah itu kita pakai protection wire-nya di PE. Nah, sampai sini kita boleh sambung-sambungkan dulu kabelnya dari sini, dari satu ke coklat sampai bawah. Jangan sampai kabelnya tertumpuk, karena itu akan menyebabkan error. Nah, begitu kurang lebih. Lalu kita lanjut ke kabel yang biru. Kita sambung sampai bawah ke motor. Sampai benar-benar tersambung kabelnya. Nah, lalu kita lanjut lagi ke kabel yang merah. Oke, sudah. Kita sambungkan protection wire-nya ke PE. Sampai sini. Nah, sudah tersambung, kita escape. Lalu kita cari emergency button, itu ada di sini. NC button mushroom, kita pakai yang mushroom. Kita bisa taruh di sini di bawahnya. Nah, ini bisa kita naikkan sedikit. Lalu kita pakai part yang push button. Push button nantinya akan dipakai untuk start. Kita simpan dulu di sini. Lalu NC buttonnya itu bakal dipakai untuk tombol stop nantinya. Kita escape. Lalu kita cari part lagi. Coil contactor relay-nya kita taruh bawah nanti. Simpan dulu. Setelah itu kita masukkan pilot signal, itu akan menjadi lampu LED. Kita taruh saja 3 di sini untuk on, trip, dan off. Lampu merah, kuning, dan hijau. Oke, kita escape. Lalu kita cari komponen lainnya yang akan bisa disatukan nantinya. Seperti contohnya ini nantinya akan disambungkan di sini. Escape. Lalu kita cari untuk part yang sebentar guys, kita cari dulu.
Oke, kita pakai yang ini. Nah, ini nanti akan ditaruh di bawah eh emergency button. Kita skip dulu guys. Bisa kita turun-turunin dulu untuk part-partnya. Kita turunin ke sini. Sorry. Lalu ini kita turunin ke sini. Nah, emergency ini kita naikin sedikit. Jadi ini taruh di sini. Oke, begini ya kurang lebih. Oke, jika sudah, angka ID-nya kita sejajarin sama start dulu agar rapi nantinya. Nah, jika sudah, kita tinggal sambungkan kabelnya saja. Jadi pertama, kita sambungin kabel berwarna coklat. Di sini kita sambungin lagi ke bawah. Lalu kita sambungin lagi. Terus ini ke sini sampai bawah. Sampai ke relay. Nah, jika sudah, dari kita kurang satu part. Kita tambahkan dulu karena nanti akan ada part di sini. Sorry, kita geser sedikit. Kita cari dulu untuk partnya. Nah, ini akan ditaruh di sini karena nantinya akan disambungkan. Oke, di sini ya kurang lebih. Lalu kita sambung-sambungkan untuk kabelnya. Jadi kita pakai yang coklat dulu. Di sini kita sambungkan. Nah, setelah itu dari sini dia akan mutar ke atas sampai ke LED yang pertama. Nah, sampai sini. Lalu untuk yang di bagian atas ininya kita sambungkan ke sini. Nah, jika sudah, pada bagian sini kita sambungkan ke LED yang kedua. Nah, sudah sambung ke LED yang kedua. Lalu kita escape dulu. Ini kita sejajarin. Sini. Kita sambungin lagi.
Lalu dari sini kita buat dulu di bagian atasnya emergency ini yang nantinya tuh akan disambungkan di bagian bawah emergency kita tarik dari sini. Lalu dari sini ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dari sebelah sini kita sambungkan ke sini. Sudah seperti itu kurang lebih. Lalu kita tinggal menyambungkan kabel netral. Kabel netral berwarna hitam. Dari bawah sini relay. Habis ini terlalu panjang ya teman-teman. Kita ulangi. Seperti ini. Sampai sini saja. Lalu kita sambungkan ke angka 4 seperti ini. Nah, sudah tersambung. Atasnya kita sambungin ke kabel netral dari sini, dari 3 ke netral. Oke, kita escape. Nah, jika sudah, kita tinggal memberi nama pada bagian komponen-komponennya. Seperti ini misalkan kita ganti namanya jadi MCB. Lalu ini kita ganti menjadi K1 ya. Lalu ini kita ganti menjadi all. Lalu untuk motornya tidak usah diganti nama. Kita ganti, ini kan MCB 2 ya. Kita ganti aja. Kenapa diganti nama? Karena ini sangat berpengaruh untuk proses runningnya nanti. Ini untuk emergency kita ganti namanya. Jadi EMS, emergency. Lalu ini kita ganti jadi OL. Kita ganti ini tombol stop dan ini tombol start. Nah, ini kita ganti jadi K1. Ini juga K1. Lalu ini untuk ini ini green, sudah benar green, kita ganti namanya menjadi on karena ini lampu on. Lalu ini lampu strip, warnanya kita ganti jadi kuning, enter. Dan ini kita pilih merah, dan ini lampu off. Oh iya, ini ada kabel ground yang kurang kepasang, di sini kita pasang dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Kita escape. Ini masih ada part yang belum diberi nama. Kita kasih K1. Nah, jika sudah tersambung semua, maka kita coba running di sini. Lalu kita sambungkan MCB pertama, kita nyalakan MCB kedua, maka sini akan menyala tombol merah. Jika kita start, maka tombol hijau akan menyala dan motor akan hidup gitu. Kita stop, dia akan kembali merah. Oke, kita nyalakan lagi.
Lalu kita nyalakan untuk relaynya. Jika relay nyala, maka lampu kuning akan menyala. Namun, di sini lampu kuning menyala bersama dengan lampu merah. Bagaimana caranya agar lampu merah dan lampu kuning menyala sendiri-sendiri agar tidak bersamaan seperti ini? Kita stop dulu programnya. Kabel di sini kita ganti, kita sambungkan, kita pindah ke sini. Nah, jika sudah, maka coba kita running. Kita sambungkan dulu MCB-nya. Nah, sudah tersambung. Setelah itu kita start. Nah, coba kita stop. Kita start lagi. Lalu kita pencet relay-nya. Nah, maka lampu kuning ini akan menyala sendirian tanpa berbarengan dengan lampu merah. Gitu guys. Nah, lalu kita matikan relay-nya. Maka dia akan merah. Coba kita start dan kita pencet tombol emergency. Nah, jika tombol emergency sudah dipencet, maka tombol start ini tidak akan bisa menyambung lagi. Walaupun dia sudah berkali-kali dipencet dan disambungkan tegangannya, maka dia tetap tidak akan menyala karena tombol emergency sedang aktif. Jika kita matikan tombol emergensinya, maka dia bisa di start lagi. Begitu guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.